Pada pertemuan ke-7 dari kuliah Desain dan Analisis Algoritma, kita akan melanjutkan membahas mengenai analisis dari algoritma non-rekursif bagian kedua. Jadi minggu lalu kita sudah lihat 3 algoritma kategori non-rekursif beserta cara menganalisisnya. Minggu ini kita akan lihat lagi 3 algoritma lain, khususnya nanti kita akan bahas 2 algoritma sorting yang kategorinya juga non-rekursif. Baik, melanjutkan. Jadi untuk algoritma keempat ini adalah perkalian matriks. Berapa efisiensi waktu yang dibutuhkan? Jadi berapa total waktu yang dibutuhkan kalau kita ingin mengalihkan dua buah matriks dengan orde n kali n. Jadi ini ordenya sama ya, baris dengan kolomnya jumlahnya sama. Bebas nanti n-nya bisa 1 kali 1, 2 kali 2, 10 kali 10, 100 kali 100. Nah, kira-kira kalau seukuran seperti itu bagaimana cara kita mengukur efisiensi waktunya? Semisal hasil perkalian dari kedua matriks tersebut, A kali B itu adalah C, maka nanti ukuran dari matriks C itu juga adalah sama ya, N kali N. Karena A-nya ukurannya juga N kali N, B-nya N kali N, maka hasil perkalian dari kedua matriks tersebut ukurannya juga N kali N. Untuk algoritma perkalian matriks, di mana ukurannya square ya, matriksnya square atau sama, baris dengan kolomnya, A dengan B, menerima input berupa dua matriks A dan B, orde N kali N, lalu outputnya adalah matriks C yang hasil perkalian dari A dengan B. Di sini kita menggunakan 3 looping bersarang. Jadi satu kita beri indeks I yang berjalan mulai dari 0 sampai N-1. Kemudian J, di dalam I ada loop J, mulai dari 0 sampai -1 juga. Lalu di setiap pergantian J, di sini kita akan mereset isi dari matriks C dengan nilai 0,0. Jadi karena nanti kita akan karena C ini kan nanti menampung ya. Jadi setiap kali iterasi J berakhir, maka kita perlu mengembalikan nilai CIJ ke 0,0 supaya nanti penjumlahan, karena nanti di dalam perkalian matriks ini kan ada penjumlahan. Nah, nanti supaya terreset kembali ke 0, jadi tidak terus terjumlah begitu ya, karena kan kita harus mengalihkan ke baris dan kolom yang lain. Kemudian di dalam loop J itu juga ada loop K, di sini juga bergerak dari 0 sampai dengan N-1. Maka dari sini kita bisa menuliskan rumus untuk perkalian kedua matriks tersebut. Nilai dari C, I, J, jadi matriks C baris I kolom ke J itu adalah nilai dari C, I, J sebelumnya ditambah dengan hasil perkalian dari matriks A pada baris I dan kolom K dengan matriks B pada kolom K baris ke K dan kolom ke J. Ya, jadi ini penjumlahannya. Jadi ada penjumlahan, ada perkalian. Nanti setiap kali J berganti, nilai CIJ akan di-reset menjadi 0 lagi. Maka pada akhir iterasi, kita akan mendapatkan matriks C yang merupakan hasil perkalian kedua matriks A dan B. Langkahnya sama. Pertama kita lihat bagaimana ukuran input dari algoritma tersebut. Kita tahu inputnya tadi adalah berupa matriks yang berorde N. Kemudian operasi dasarnya apa di sini adalah perkalian. 1 kali untuk setiap loop. Jadi kalau kita lihat di sini ya, operasi dasar itu ada di bagian loop terdalam. Nah, di bagian loop terdalam di sini sebetulnya ada 3 operasi ya, langsung bergabung jadi satu. Jadi pertama adalah mengassign nilai dari C ya.
C yang lama tadi. Kemudian yang kedua adalah penjumlahan di sini. Lalu yang ketiga adalah perkalian. Tapi bisa kita asumsikan saja ini kan karena satu kali, kita bisa anggap ini adalah operasi perkalian gitu. Kemudian apakah ada perbedaan antara worst case, best case, dan average case untuk sama-sama ukurannya matriks 2 kali 2 misalkan. Apakah ada perbedaan kalau susunan angkanya berubah? Nggak ada ya. Kalau untuk perkalian kan ya harus tetap kita kalikan semuanya, mau posisinya dimanapun tetap harus dikalikan semuanya. Sehingga untuk algoritma perkalian ini tidak ada bedanya antara worst case, best case maupun average case. Sehingga kita bisa langsung menentukan banyaknya operasi dasar tadi dilakukan satu kali. Satu kali itu tadi ada di dalam loop K yang bergerak dari 0 sampai N-1. Loop K sendiri juga ada di dalam loop J, bergerak dari 0 sampai N-1. Dan loop J sendiri ada di dalam loop I, mulai dari 0 sampai N-1. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini untuk banyaknya operasi dasar. Sehingga banyaknya operasi dasar atau banyaknya perkalian, jadi langsung saja itu berapa? Ya tinggal kita hitung saja di sini ya. Masih ingat cara menghitungnya karena ini sudah satu, tinggal batas atas dikurangi batas bawah ditambah satu. Lanjut lagi ke sum di belakangnya. Batas atas dikurangi batas bawah ditambah satu. Jadi untuk yang loop K tadi, yang loop K ini adalah sebanyak N. Kemudian dikalikan lagi dengan sigma di belakangnya menjadi N kuadrat. Kemudian dikalikan lagi dengan sigma di belakangnya ini menjadi N pangkat 3. Maka dari sini waktu running dari algoritma atau TN itu bisa kita setarakan. Jadi walaupun tidak sama persis, tapi bisa disetarakan diaproksimasi ke banyaknya perkalian yang ada di matriks tadi, yakni Mn. Berapa kali Mn dieksekusi itu sebanyak N pangkat 3. Sehingga dari sini waktu running dari algoritma adalah anggota dari big theta langsung saja N pangkat 3. Gitu, karena kita sudah tahu persis nilainya ya, N pangkat 3. Sehingga perkalian matriks dengan cara seperti tadi ya, 3 loop bersarang itu adalah N pangkat 3. Oke, matriks sudah. Saya rasa cukup sederhana dan operasinya juga simple ya. Tinggal dikalikan saja ke belakang. Algoritma berikutnya yang kita lihat, nanti dua belakang ini kita akan lihat dua algoritma sorting. Yang pertama, ini algoritma sorting yang paling sederhana dan paling gampang dan biasanya paling langsung terpikirkan kalau kita diminta untuk mengurutkan, itu adalah bubble sort. Di mana di sini algoritmanya dia menggunakan dua loop bersarang, menerima input berupa array yang berukuran n, ya, mulai dari indeks ke 0 sampai n-1, kemudian outputnya adalah array A aksen, di mana A aksen di situ telah diurutkan secara ascending atau menaik. Algoritmanya kita gunakan loop I bergerak dari 0 sampai n-2, lalu dalamnya juga ada indeks J bergerak dari 0 sampai dengan n-2 min I. Ada berbagai macam variasi untuk bubble sort, tetapi ya mungkin perbedaannya pada batas atasnya ini, tetapi secara umum cara kerja algoritmanya tetap sama. Hanya saja beberapa orang menuliskan dengan cara yang sedikit berbeda. Nah, untuk bubble sort ini tetap ada dua loop bersarang. Kemudian di dalam loop J itu ada operasi perbandingan ya. Jika A pada indeks ke J plus 1, jadi intinya dia mengecek ke elemen di posisi sebelah kanannya dengan elemen di sebelah kirinya. Kalau dia lebih kecil, yang di sebelah kanan itu lebih kecil, maka kita akan swap. Kita pertukarkan elemen pada posisi J dengan J plus 1. Ya. Di sini untuk swapnya langsung kita gunakan
istilah atau notasi swap, walaupun kalau diimplementasikan ke bahasa pemrograman mungkin ada perlu beberapa langkah ya untuk melakukan swap ini, tetapi anggaplah ini proses khusus untuk melakukan swap. Kalau C++, saya kurang tahu apakah ada langsung metode yang bisa langsung menukar. Setahu saya kalau Python itu ada, jadi tidak perlu pakai temp ya. Biasanya kalau yang cara klasik itu kan disimpan dulu di temp, kemudian nanti disaling diputarkan gitu nilai variabelnya. Tetapi kalau untuk bahasa pemrograman tertentu itu ada langsung perintah atau operasi untuk melakukan pertukaran ini. Satu baris saja cukup gitu. Jadi makanya di sini hanya dituliskan satu, tergantung nanti implementasi ke bahasa pemrograman seperti apa. Nah, ini ada contoh animasi bubble sort, mungkin bagi yang belum bisa membayangkan seperti apa bubble sort itu. Jadi intinya ini ada dua pointer yang bergerak bersamaan ya, I dengan J, selalu melihat ke sebelahnya. Jika memang ada yang perlu dipertukarkan, maka dia akan menukarkan. Kemudian setelah itu kembali lagi ke depan gitu ya, dengan batasan sebelah kanan yang berubah tadi ya, batas J-nya. Selalu seperti itu ya, kembali lagi ke depan, batas kanannya yang semakin sempit. Setiap kali ada yang lebih besar, maka dia pertukarkan. Oke, 23 ditukarkan dengan 14. Kembali lagi ke depan. 18 dengan 14 kita pertukarkan. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk animasi dari bubble sort. Untuk analisisnya, pertama sama menentukan ukuran inputnya. Kita tahu di sini inputnya adalah banyaknya elemen pada array, yakni sebanyak n. Kemudian operasi dasarnya adalah perbandingan. AJ plus 1 apakah lebih kecil daripada AJ. Tadi kan kita tahu operasi dasar ada di dalam loop terdalam. Begitu ya. Ada di dalam loop terdalam yang mana? Karena di sini ada dua sebetulnya, perbandingan dengan swap. Sama, Anda bisa pilih ya. Kira-kira mana yang lebih banyak dilakukan atau dikerjakan? Membandingkan atau menukarkan? Logisnya ya membandingkan ya, karena perbandingan ini kan pasti dilakukan, sedangkan kalau pertukaran ini belum tentu. Kalau iya nilainya lebih besar, maka dia akan ditukarkan. Tetapi kalau tidak, kan yang swap tidak akan dikerjakan. Jadi pasti akan lebih banyak perbandingan yang dilakukan. Kemudian apakah ada perbedaan antara worst case, best case, dan average case? Untuk sebagian besar kasus algoritma sorting itu pastinya akan ada worst case, best case, dan average. Karena kita akan mengurutkan secara apa, itu pun juga akan mempengaruhi banyaknya perbandingan. Jadi kalau kita tadi diminta mengurutkan secara ascending atau menaik, maka worst case-nya itu terjadi ketika elemen terurut secara descending atau menurun ya. Padahal kita maunya menaik, tetapi dia urut tetapi terbalik. Kemudian best case-nya adalah ketika elemen sudah terurut secara ascending. Jadi data yang kita terima itu sudah langsung terurut. Ketika algoritma sorting dipanggil, ya itulah terjadi kasus best case. Jumlah operasi dasar. Nah, sekarang sudah tahu operasi dasarnya adalah perbandingan. Kita ingin tahu berapa kali terjadi perbandingan. Kita sudah tahu tadi ya, dilakukan satu kali perbandingannya kan. Lalu operasi perbandingan tadi ada di dalam loop J yang bergerak dari 0 sampai N-2 min I. Batas atas dari J. Kemudian loop J sendiri dieksekusi sebanyak loop I. Yakni mulai dari 0 sampai N-2. Ini adalah jumlah operasi dasarnya. Lalu tinggal kita selesaikan saja operasi sigma kita. Sama ya, batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1.
Ini mirip dengan contoh algoritma apa kemarin ya, minggu lalu yang sudah kita kerjakan ya. Jadi sama seperti itu perhitungannya. Untuk bubble sort itu ternyata sama antara banyaknya operasi dilakukan saat worst case maupun pada saat best case. Jadi di sini kenapa bisa sama? Karena ya loopnya kan sudah fix di sini ya. I mulai dari 0 sampai n-2. J mulai dari 0 sampai n-2-1. Perbandingan pun juga pasti akan diperiksa setidaknya satu kali. Swapnya yang mungkin tidak dilakukan ya. Tetapi kan perbandingan pasti akan selalu dilakukan. Dan ini sudah jumlahnya fix. Tidak akan berubah sebanyak I dan J-nya. Jadi mau sudah terurut atau belum terurut, proses perbandingan ini akan selalu dikerjakan. Sehingga antara worst case dan best case itu sama jumlah perbandingannya. Yakni sebanyak, ini kita selesaikan, persamaannya menjadi N kali N-1 per 2. Maka ini anggota dari Big Theta N kuadrat. Ya, sebetulnya yang hanya jumlahnya berpengaruh itu adalah swapnya pada saat worst dan best. Kalau pada worst case, swapnya sama dengan jumlah perbandingan. Tetapi kalau pada best case, jumlah swapnya bisa tidak dilakukan, bisa 0 ya jumlah swapnya. Tetapi perbandingannya akan tetap dikerjakan. Sehingga di sini bisa kita simpulkan antara best case dengan worst case, jumlah perbandingannya adalah sama. Oke, algoritma ketiga atau ke-6 totalnya kita lihat adalah untuk sorting dengan metode insertion sort. Nah, mungkin sudah pernah diberikan materinya sebelumnya tentang insertion sort. Intinya cara kerja dari algoritma ini adalah mirip dengan cara pengurutan kartu remi ya. Jadi ibaratnya Anda mau mengurutkan setumpuk kartu remi yang belum diketahui nilainya berapa. Kemudian Anda ambil satu persatu kartunya, ambil satu Anda lihat. Oke, nilainya sekian. Anda pegang di tangan kiri, misalkan begitu ya. Kemudian Anda ambil lagi kartu kedua. Dilihat, lalu kan langsung dibandingkan dengan yang Anda pegang ini. Lebih kecil atau lebih besar. Lebih kecil berarti dia akan disisipkan di sebelah kiri. Kalau lebih besar dia disisipkan di sebelah kanan. Oke, pegang lagi. Ambil lagi kartu ketiga. Nah, kartu ketiga ini kan Anda akan mencari berapa nilainya di antara kedua kartu yang sudah Anda pegang sebelumnya. Ya, kalau lebih kecil dari kartu pertama, ya berarti dia masuk di posisi paling depan. Kalau antara keduanya berarti masuk di tengah-tengah. Kalau lebih besar, ya masuk sebagai kartu ketiga. Dan seterusnya sampai semua kartu yang tertumpuk tadi sudah Anda ambil satu persatu dan Anda sisipkan. Nah, karena itu asal namanya ya insert ya, sisip. Kita menyisipkan kartu yang benar ke posisinya. Gitu. Nah, ini algoritmanya seperti ini. Dia loop mulai dari 1 sampai n-1, jadi sebanyak jumlah kartunya tadi ya, jumlah elemennya. Jadi dia menerima input berupa array yang akan diurutkan, lalu outputnya sama ya, array A aksen yang diurutkan secara ascending. Lalu looping sebanyak jumlah kartunya tadi, key adalah A ke I. Jadi anggapannya key ini adalah kartu yang sedang Anda buka tadi. Saya mau memutuskan kartu ini mau ditaruh di mana gitu. Lalu J adalah I-1. While J lebih besar sama dengan 0, jadi ini menunjukkan posisi dari kartu yang sedang Anda pegang di tangan kiri. Selama J lebih besar dari 0 dan nilai A ke J lebih besar daripada Q, jadi selama masih ada kartu di tangan kiri dan nilainya lebih besar daripada kartu yang sedang dipegang di tangan kanan, maka ini adalah proses menyisipkan key tadi ke posisi yang benar. Jadi ini menggeser ya, mencari indeks untuk menyisipkan kartu yang sedang Anda pegang tadi atau key tadi. Lalu setelah ketemu baru
di posisi tersebut kartu key tadi diinsertkan. Itu secara algoritmanya seperti itu. Untuk animasinya Anda bisa cek di sini. Oke, ini agak sedikit panjang videonya. Masih menjelaskan tentang algoritmanya. Oke, prosesnya seperti ini ya. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini sebelah kiri adalah kartu di tangan kiri, sebelah kanan kartu di tangan kanan. Mana lebih besar disisipkan ya, dia mencari posisi yang benar untuk menyisipkan angkanya tadi. Ya, jadi semua digeser. Oke, 4 sudah menyisip. Berikutnya adalah 6. Dia mencari posisi yang tepat untuk 6. Dan terakhir adalah 3. Ya, dia akan mencari di mana posisi 3 ini. Oke, ditemukan maka langsung masuk ke sana. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita kembali ke slide. Sama langkahnya, ukuran inputnya adalah elemen pada array, yakni n. Kemudian operasi dasarnya adalah perbandingan tetap ya. J lebih besar dari Q atau tidak. Kemudian, nah di sini bedanya dengan bubble sort, pada insertion sort itu ada perbedaan antara worst case, best case, dan average case. Gitu ya. Karena nanti jumlah perbandingan yang dilakukan itu tergantung dari kombinasi input dan sebanyak looping I. Jadi, di sini tadi, karena kan I-nya tadi bergerak dari 1 sampai N-1, kemudian nilai J-nya juga harus lebih besar sama dengan 0, dan J itu lebih besar daripada Q. Nah, ini yang menentukan banyaknya loop di dalam while ini ya, karena kita sifatnya while. Kalau for itu jelas jumlahnya fix, tetapi kalau while itu jumlahnya bisa bervariasi tergantung nilai dari yang dibandingkan tadi, nilai dari kondisinya, sehingga di sini dia akan mempengaruhi jumlah perbandingannya. Misal di sini kita tetapkan sebuah variabel TI ya, jumlah perbandingan yang dilakukan untuk setiap nilai I. Kita berikan nilai TI, sehingga jumlah perbandingannya adalah TI tadi dilakukan sebanyak berapa kali? Sebanyak loop I. Gitu ya. Nah, masalahnya sekarang berapakah TI ini? Kita belum tahu. Tapi yang jelas itu akan dikerjakan sebanyak I. Nah, kalau kita mau detailkan per baris seperti ini, akan memudahkan ya. Jadi kita akan cek setiap baris ini dikerjakan berapa kali gitu. Nah, ini kita lihat untuk baris pertama, for I 1 sampai N-1, kita jelas ini dikerjakan sebanyak N kali. Kemudian untuk baris kedua, karena dia ada di dalam for, maka dia dikerjakan sebanyak N-1. Jadi sesuatu yang ada di dalam loop for, dia akan dikerjakan pasti 1 kali lebih sedikit daripada di atasnya gitu ya. Karena kan ini pasti dikerjakan, ini belum tentu. Kalau ini bernilai true baru ini dijalankan. Jadi ini pasti dikerjakannya lebih sedikit satu nilai gitu. Jadi ini tinggal di N-1 saja. Sama baris ketiga pun karena dia sejajar dengan baris 2, maka ini pun juga dikerjakan sebanyak N-1 kali. Jadi ini perlunya indentasi ya dalam menuliskan algoritma supaya Anda bisa melihat
atau menghitung dia termasuk berapa kali dieksekusinya. Nah, kemudian yang baris keempat ini tadi yang kita jadikan sebagai operasi dasarnya ya. Baris keempat, operasi perbandingan ini dikerjakan sebanyak berapa kali? Sebanyak TI. Di mana TI ini juga dikerjakan sebanyak 1 sampai N-1 kali. Ya, karena dia sejajar dengan baris 2 dan 3. Lalu baris kelima ya, sama saja dengan baris keempat, hanya saja 1 kali lebih sedikit. Begitu saja ya. Karena ini pasti kalau ini bernilai benar baru kan baris 5 ini dikerjakan. Begitu juga baris ke-6. Ini jadi semua sama. 5 dengan 6 ini sama, tinggal mengambil dari baris ke-4 yang dikurangi 1. Lalu ke baris 7. Nah, baris 7 ini adalah sudah di luar loop while. Sudah selesai loop while-nya, maka dia kembali sejajar dengan baris 2, 3, dan 4. Sehingga ini pun dikerjakan sebanyak sekian kali. N-1 kali. Nah, kalau mau ini kita bisa total semuanya. Gitu ya. Kalau kita mau betul-betul fix perhitungannya, ini biasanya dijumlahkan semua. Ya, N ditambah N-1, ditambah N-1, ditambah sigma dari ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Baru itu akan menjadi waktu running total keseluruhan untuk algoritma insertion sort. Tetapi seperti yang sudah kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya, bahwa untuk perhitungan waktu efisiensi atau waktu running dari algoritma, kita cukup melihat yang terbesar saja. Operasi terbesar itu akan banyak dikerjakan di dalam loop while ini. Sehingga kita hanya perlu concern di bagian yang paling banyak menyita waktu. Begitu. Jadi kita hanya concern di baris 4 ini saja. Nanti ini sebetulnya juga ikut menambah, makanya itu kita tidak bisa pakai tanda persis sama dengan ya. Biasanya kita hanya pakai tanda aproksimasi dan kemudian anggota dari, nah itu kan sudah cukup mewakili bahwa tidak sama persis tetapi dia masih masuk dalam satu himpunan gitu ya. Nilai fixnya kita tidak perlu mencari. Yang penting masuk kelas efisiensi yang mana, itu saja yang penting untuk diketahui. Nah, ini jadi kita bisa hitung masing-masing untuk best case. Pada saat best case, kasusnya adalah baris keempat akan hanya dieksekusi 1 kali saja dan akan selalu bernilai false. Ya, kita bisa tahu di sini karena AJ itu tidak lebih besar daripada Q. Jadi kalau ini sudah best case kan berarti sudah terurut sebetulnya ya. Jadi ini pasti akan selalu false sehingga ini tidak akan dikerjakan ke bawah ini. Sehingga kita bisa tahu baris keempat dieksekusi 1 kali saja untuk setiap looping I, dan baris 5, 6 itu tidak akan dieksekusi karena keempat selalu false. Gitu ya. Jadi tidak usah kita hitung 5, 6. Jadi operasi dasar pada saat best case jumlahnya adalah sebanyak 1 untuk setiap looping I. Gitu ya. Ini kan tadi menggantikan nilai TI tadi ya. TI yang ada di sini tadi. Nah, kan kita ingin tahu, TI ini berbeda nanti. Kalau best case, dia nilainya bisa 1. Gitu kan. Jadi ini yang kita dapatkan dari sini. Nilainya adalah 1, maka dia akan bergerak dari, karena dia bergerak di dalam looping I-nya mulai dari 1 sampai N-1, maka dia termasuk N-1 dan anggota dari big theta N. Gitu ya, untuk yang best case. Sedangkan untuk worst case, sini saya contohkan kembali tracing untuk sebuah array N-nya sama dengan 5, gitu ya. 9, worst case tadi kan terjadi ketika sudah urut tetapi terbalik. Sehingga ini contoh kasusnya 9, 7, 6, 4, 3. Ini semua terbalik urutannya. Kita start I dari 1, ya kita ikuti saja dari algoritmanya ya. I mulai dari 1, lalu Q adalah A ke 1, lalu J-nya adalah 0 karena I min 1, while J lebih besar sama dengan 0, oke betul, dan A ke 0 itu lebih besar daripada Q, ya. Q-nya kan 7, A ke 0-nya berapa? 9.
kan pasti lebih besar ya, nilainya true. Maka terjadi proses menggeser gitu ya. A ke J plus 1 itu diisi dengan A ke J. A ke 1 itu diisi dengan A ke 0. Lalu J-nya turun jadi 1. J-nya turun ya menjadi min 1 sebetulnya. Kemudian balik lagi ke looping karena sudah J-nya min 1, maka loop while di sini menjadi false. Sehingga dia keluar dari loop while dan langsung mengisikan di sini A ke J plus 1 diisi dengan key. Maka di sini 7 akan masuk mengisi ke tempatnya 9 tadi. Jadi ini sudah ditukarkan. Lanjut lagi untuk I sama dengan 2. I sama dengan 2, key-nya A ke 2, lalu J-nya adalah 1 ya. Dan kita bisa lihat di sini ketika I-nya 1, J-nya 0. Ketika I-nya 2, J-nya 1 dan 0. Ketika I-nya 3, J-nya 2, 1, 0. Ketika I-nya 4, J-nya 3, 2, 1, 0. Rumus seperti apa yang bisa kita dapatkan dari kondisi seperti ini? Saat worst case, loop while tadi di baris keempat akan selalu bernilai true sehingga baris 5, 6 juga akan dieksekusi. Sedangkan loop while itu sendiri tadi ya, loop while ini kan karena ada di dalam for, dia dieksekusi sebanyak 1 sampai n-1 kali. Maka jumlah perbandingan pada kasus worst case ini adalah, ya kalau 1 dia 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, n kali. Atau I kali gitu. Ya, ini bisa jadi totalnya begitu ya. Jadi I kali dan I itu sendiri dikerjakan sebanyak 0 sampai n-1. Kita buka sumnya, ini mirip dengan sum yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah n kali n-1 per 2. Dan ini termasuk kelas efisiensi big theta n kuadrat. Oke, jadi untuk algoritma insertion sort, kita memiliki dua macam waktu running ya. Untuk yang best case dia dijalankan pada waktu linear atau big theta n, sedangkan pada kasus worst case dia dijalankan pada waktu yang kuadratik atau big theta n kuadrat. Oke, jadi kita sudah melihat 3 lagi algoritma ya, masih kategori non-rekursif dan cara perhitungan analisis dari algoritmanya tersebut. Di masing-masing memang butuh tidak semuanya bisa sama ya, artinya mungkin ada beberapa bagian yang bisa diterapkan. Cara perhitungan sum khususnya ini yang perlu Anda kuasai. Jadi ketika sudah menghasilkan sebuah rumus sum, maka Anda bisa melanjutkan atau meneruskan sehingga mendapatkan nilai dari kelas efisiensinya. Karena ini adalah hasil akhir yang ingin didapatkan. Oke, ini untuk latihan saja, tidak usah jadi PR ya. Mungkin kalau masih belum terlalu paham untuk algoritma insertion sort, bisa dicoba latihan lagi mengurut atau tracing ya, melacak seperti contoh yang seperti ini ya. Anda bisa hitung sendiri untuk kasus mengurutkan array A yang seperti ini. Lalu bisa juga divariasikan membuat ulang algoritma insertion sort tetapi untuk array yang terurut secara descending. Kalau tadi defaultnya kan ascending. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.